menghijrahkan masyarakat dari kondisi yang tidak baik menjadi masyarakat yang baik, saudara. Insya. Tapi kalau dakwah menjadi tontonan, saudara, maka para dai yang melihat dakwah hanya sekedar tontonan, itu mereka hadir di medan dakwah, mereka punya pemikiran dan mereka punya tindakan perbuatan hanya untuk menghibur umat, karena umat dianggap penonton, saudara. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau umat ikut-ikutan menjadikan dakwah sebagai tontonan, jadi umat datang, saudara, ke forum-forum dakwah seperti ini hanya sebagai penonton, mau cari hiburan. Kalau dia puas, dia senang, dianggap dakwah berhasil. Begitu juga para dai, kalau dia melihat dakwah ini sebagai tontonan, dia datang hanya sebagai penghibur. Dia datang tidak bedanya seperti pelawak, saudara, membuat orang senang, membuat orang tertawa, membuat orang puas, selesai, dianggap sudah selesai tugas dakwahnya. Dakwah yang menjadi tontonan macam ini tidak akan mampu untuk merubah masyarakat. Kenapa? Karena tidak punya kuat taksir, kekuatan untuk merubah suatu masyarakat. Tidak ada, saudara. Hati-hati. Dainya kalau ketemu, ingat, dakwah itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Umat juga kalau menghadiri forum dakwah, ingat, dakwah itu tuntunan, bukan tontonan. Ambil yang bisa menjadi tuntunan kita, saudara, dari apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan di dalam forum semacam ini, saudara, sehingga kita pulang mendapatkan manfaat yang besar, mendapatkan hadzun wafid, keuntungan yang luar biasa, insya Allah. Makanya sedih kalau dakwah jadi tontonan, ya begitu, saudara. Dai datang sebagai penghibur, dianggap ini cuma panggung hiburan. Anda semua dianggap cuma penonton, saudara. Yang namanya penonton dihibur, ya cukup bikin mereka ketawa, selesai, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, dakwah itu mestinya jadi tontonan atau tuntunan? Jawab semua, tontonan atau tuntunan? Tontonan atau tuntunan? Takbir! Makanya kita mesti kerjasama, saudara. Kita mesti luruskan para dai-dai yang mencoba merubah dakwah menjadi tontonan. Mereka merusak dakwah, mereka merusak nama baik para dai yang jujur, para dai yang istiqomah, para dai yang baik, para dai yang di jalan Allah banyak di negeri ini, saudara. Nggak boleh dirusak hanya oleh segelintir dai-dai yang ingin merubah dakwah menjadi tontonan, saudara. Dan umat harus ikut serta. Tutup jalan, jangan beri kesempatan kepada siapapun yang ingin menjadikan dakwah sebagai tontonan, saudara. Takbir! Kalau umat nggak tutup jalannya, nggak bisa, saudara. Kan yang ngasih jalan umat, kan yang ngundang umat, kan yang menyediakan panggungnya umat, kan yang menyediakan tempatnya umat, saudara. Kalau umat tidak tutup ini jalan, saudara, jangan salahkan lagi ulama kalau besok dakwah betul-betul berubah menjadi tontonan, sudah. Buktinya sekarang Anda, sudah. Dai-dai semacam ini, saudara, dia malu tampil dengan nama aslinya, sudah. Dia pakai istilah-istilah, ada Kiai Jetli lah, ada Kiai Bruce Lee lah. Apa yang dia cari, saudara? Ada lagi yang nyebut dirinya Kiai Gablay. Nggak punya akhlak. Dia malu pakai nama aslinya. Nama aslinya bagus-bagus, dikasih sama orang tuanya Abdurrahman, Abdullah, Muhammad. Dia ganti hanya untuk mencari popularitas dengan nama bintang-bintang film kafir, dengan nama-nama unik supaya gampang dikenali orang, saudara. Ini yang tadi saya katakan, mereka ingin merubah dakwah
menjadi tontonan. Kira-kira jelas sudah? Gak boleh kita biarkan saudara, boleh. Gak harus ditutup. Yang begini gak banyak, cuma segelintir saudara. Ustaz-ustaz kita yang lurus banyak, yang istiqomah banyak, dai-dai yang benar banyak saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, dakwah itu mesti menjadi kewajiban, bukan profesi. Bukan saudara. Kalau sarjana hukum itu profesi, polisi itu profesi, tentara itu profesi saudara, insinyur saudara, dokter itu profesi, semua pekerjaan. Tapi kalau yang namanya dakwah bukan saudara. Kalau dakwah itu dianggap profesi saudara, nanti muncul dai-dai yang menganggap kalau kewajiban dakwah itu saudara hanya saat ceramah doang. Dia diundang ceramah dari jam 9 sampai jam 10. Saat ceramah dia laksanakan profesinya. Selesai ceramah dia nggak merasa punya kewajiban untuk menjadi tuntunan saudara. Dia anggap profesi. Saya udah menjalankan tugas, saya udah kerja. Dia anggap kayak kerja kantor, pergi jam 8, pulang jam 4. Jadi dia hadir dakwah, dia anggap dirinya kayak kerja kantor. Datang ke panitia jam 8, jam 10 pulang, bawa amplop, selesai profesinya sudah. Dakwah itu kewajiban. Walaupun kau sudah turun dari mimbar, kau tetap harus jalankan apa yang kau dakwahkan. Kau tetap harus menjadi orang baik, kau tetap harus menjadi suri tauladan. Betul? Enggak betul dong. Habis dakwah di masjid jam 8 sampai jam 9, turun di jalanan nyuitin perempuan, godain anak-anak muda di jalan. Dia buka pikinya, dia ganti saudara baju. Apa? Dia pikir dakwah itu hanya di atas mimbar. Dia pikir dakwah itu hanya pada saat megang mic saja. Tidak seorang dai di jalan Allah. Pada saat di atas mimbar dia sebagai seorang juru dakwah, turun dari mimbar, naik ke mobil, pulang ke rumah, tetap dituntut, tetap wajib sebagai seorang dai, saudara. Jangan bikin maksiat di jalan. Habis ceramah bikin maksiat di jalan, saudara. Ada yang godain janda, ada lagi yang nggak punya malu, saudara, ngelet-ngelet panitia suruh cariin janda. Apa? Kau mau lamar anak orang, lamar. Mau nikah yang betul. Akhlak dijaga saudara. Jangan godain anak orang, jangan godain perempuan. Itu bukan tingkah laku dai saudara. Walaupun dai itu bukan ulama besar, tetap dia harus wibawa, dia harus anggun, dia harus tunjukkan sikap yang baik saudara. Jangankan menjadi dai. Anda nih yang hadir di sini semua, Anda kalau pakai piki putih saudara, jangan terus Anda melakukan hal-hal maksiat. Malu dong sama pakaian saudara. Pantas Nabi suruh kita berpakaian rapi. Kenapa sih Nabi suruh kita berpakaian rapi? Sebab pakaian rapi itu bisa menjaga akhlak kita saudara. Kita kalau pakai kain, pakai baju koko, pakai baju putih saudara, mau maksiat malu, mau ke diskotik malu, mau judi malu, mau main perempuan malu saudara. Kenapa? Pakaian kita menjadi pengontrol buat kita, menjadi merokit buat kita. Beda kalau kita tidak memakai pakaian rapi, beda kalau kita tidak memakai pakaian santri saudara. Begitu Anda buka pakaian santri Anda pakai blue jean, Anda pakai jaket hitam, Anda lempar itu piki saudara, pakai blue jean yang robek sana, robek sini, maka pakaian tersebut akan mendorong Anda untuk tidak malu berbuat maksiat. Nanti saya mau tanya, kalau gitu pakaian penting tidak? Pakaian penting tidak? Pakaian penting saudara. Pakai piki putih, pakai piki hitam, pakai sorban, penting saudara. Untuk apa? Supaya pakaian bisa menjaga kita. Kan kalau pakaian begini kan malu, godain janda di jalanan. Malu tidak? Makanya saudara dai mesti tahu diri. Kalau kau sudah turun, jangan kau lempar kau punya pakaian. Nanti iblis datang menggodamu. Jangan,
pakai pikimu, pakai jubahmu, pakai sorbanmu, sampai kau pulang ke rumah. Jadi kau tetap di jalan itu anggut, karena ini adalah kewajiban, bukan profesi. Profesi ditentukan dengan jam kerja, saudara. Tapi dai juru dakwah tidak ada jam kerja mereka, tidak ada tempat batasan dakwah mereka. Di rumah mereka dakwah, di pasar mereka dakwah, di sekolah mereka dakwah, di masjid mereka dakwah, mereka naik kereta mereka dakwah, mereka naik bis mereka dakwah, mereka bersikap santun, hormat, akhlak. Itu juga berarti mereka sudah berdakwah, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi dai itu bukan sekedar profesi, bukan sekedar pekerjaan, tapi dai itu adalah kewajiban, saudara. Nah, kalau kita lihat dakwah ini kewajiban, dimanapun kita berada ya kita dakwah. Kita lagi rekreasi ya kita dakwah, lagi tamasya ya kita dakwah, lagi bertamu ke rumah teman-teman kita ya kita dakwah. Dakwah bukan di masjid aja, dakwah bukan saat najak mic saja, saudara. Anda duduk di atas bis, menjadi penumpang yang baik, menjadi warga yang baik, Anda sudah berdakwah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, dakwah itu medan juang yang menuntut pengorbanan. Dakwah itu nggak boleh dijadikan bisnis perniagaan. Tapi jangan salah paham. Bukan ustaz nggak boleh dagang, bukan, saudara, boleh ustaz dagang. Silakan para ustaz punya pabrik, saudara, dagang kain, dagang air, dagang kurma, dagang sarung, dagang jubah, dagang kitab. Silakan, saudara, silakan, halal thayyibat. Nabi juga dulu dagang, saudara. Jadi yang saya maksudkan di sini, jangan dakwahnya yang didagangkan, saudara. Nggak boleh dakwah didagangkan, saudara. Ada orang datang mengundang kita, Ustaz, kita mau bikin acara di tempat kita, Ustaz, untuk acara maulidan, Ustaz bisa datang tidak? Langsung dia taruh harga, saudara. Oh boleh saja, tapi coba ya kirim dulu ke rekening saya 10 juta. Nanti 3 hari sebelum acara masukin lagi 10 juta. Nanti kalau udah selesai acara masukin 30 juta, total 50 juta. Ente mampu gak? Wah, Ustaz itu kemahalan, gak mampu. Kalau gak mampu jangan undang aja. Kurang ajar. Dia sudah lakukan jual beli dakwah, saudara. Nggak pernah terjadi itu di zaman Nabi, nggak pernah terjadi di zaman sahabat, nggak pernah terjadi di zaman tabi'in, nggak pernah terjadi di zaman ulama. Bahkan sampai hari ini para ulama-ulama kita yang istiqomah di jalan Allah tidak ada yang menjual dakwah, saudara. Takbir. Makanya yang model begitu ada tidak? Ada tidak? Astagfirullahaladzim. Malu kita dengarnya, saudara. Kenapa saya jadi malu? Gara-gara yang begitu, ada orang-orang datang ke saya undang. Habib, bisa gak ceramah di Bandung? Insya Allah, saya datang. Kalau saya kosong, saya sehat, saya datang. Tanggal berapa? Oh, tanggal sekian. Saya lihat jadwal, ya, saya kosong. Insya Allah saya datang. Saya kata sebelum pulang, Habib, maafnya Habib, berapa duit mesti bayarnya? Saya tidak jualan dakwah, saya tidak dagang dakwah. Anda datang, saya kosong, saya terima. Kalau ada orang-orang lain yang suka jual beli dakwah, itu bukan perilaku para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita. Itu merupakan kerusakan moralnya, saudara. Takbir. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Hati-hati, saudara, hati-hati, hati-hati. Akhirnya apa? Akhirnya mubalik yang mukhlis, yang ikhlas, yang nggak tahu apa-apa, yang anggap pada masyarakat sama. Dipikir semuanya model begitu, saudara. Hati-hati, Pak Bu, ya. Hati-hati, ini nggak boleh. Yang namanya dakwah itu medan juang. Perjuangan kita mesti berkorban, saudara. Mau dibayar, nggak dibayar, berkorban di jalan Allah, saudara. Jangan Anda habis ceramah, terus ngarepin, nungguin, amplop belum keluar, Anda belum pulang, mau ngapain, saudara? Jangan.
Panitia kasih Anda hadiah, terima, halalan thayyibah. Panitia nggak kasih Anda hadiah, terima juga saudara. Allah akan ganti. Allah tidak buta, Allah tidak pelit. Rezeki Anda kalau harus sampai, tetap akan sampai saudara. Yakin Allah itu Razik huwa Razzaq. Allah menjamin rezeki kita, Allah yang memberikan rezeki kita saudara. Sini kita dapat, tidak dapat, Allah akan ganti saudara dengan ganti yang lebih besar lagi. Jaga nama baik dakwah saudara. Makanya hal-hal begini saudara, kami mulai marah, kami mulai tidak terima, dan kami tegur satu persatu dai-dai yang seperti ini. Kau sudah diberikan anugerah oleh Allah, namamu terkenal, semua TV ngundang engkau, pengikutmu juga Masya Allah, yang ngefansnya begitu banyak di sana sini. Tolong jangan dirusak ini dakwah. Kalau kau terus menerus jual beli dakwah, kau akan hancur. Enggak lama akan hancur. Karena kalau dia sudah anggap profesi, seperti bintang film saudara. Bintang film kalau lagi bersinar, dia main terus di film, semua film. Tapi begitu datang tindakan baru saudara, habis dia punya nama, tidak dipakai lagi sama produser saudara. Sama, dai-dai yang seperti ini saudara, yang tidak ikhlas di jalan Allah, yang menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis mereka, enggak lama. Begitu besok datang dai-dai muda lainnya yang lebih menarik dari dia, orang nggak ada ngundang dia lagi saudara. Hati-hati, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Diingat, jangan nyalain dai-nya doang. Ini kadang-kadang umatnya yang buat mereka begitu saudara. Satu kampung ngundang satu dai, bayar 100 juta saudara. Kampung lain nggak mau kalah. Kampung itu bisa ngundang, kenapa kita enggak? Emang dia doang yang punya duit, kita juga bisa ngundang. Gengsi saudara. Mereka berlomba untuk jaga gengsi. Akhirnya dakwah jadi tontonan, dakwah jadi lahan bisnis diperjualbelikan, dakwah jadi profesi. Gara-gara siapa? Gara-gara masyarakat hanya untuk menjaga gengsi. Ya Allah, saudara, jangan dimulai lagi yang seperti itu saudara. Kiai kita yang lurus banyak, habib kita yang lurus banyak, ustadz-ustadz kita yang terkenal, yang sering masuk TV saudara, yang baik banyak saudara. Kalau ada yang nggak baik di antara mereka, jangan diundang saudara. Yang nggak baik jangan diundang. Mau yang masuk TV, nggak masuk TV, yang dakwah dijadikan tontonan, yang dakwah hanya dijadikan lahan bisnis, jangan diundang. Ini kembali kepada masyarakat saudara, bukan kepada kiai. Walaupun kiai itu berteriak jangan ngundang, kalau masyarakatnya tetap ngundang. Hati-hati saudara. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke, saya keluar masuk kota, keluar masuk kampung, saya menemukan begitu banyak dai-dai yang tulus-tulus, yang ikhlas-ikhlas, yang bagus-bagus, bagus ceramahnya, bagus ilmunya, bagus akhlaknya. Mereka masuk keluar masuk kampung, mereka dakwah sampai ke hutan-hutan saudara, mereka dakwah. Mereka nggak dapat duit saudara, enggak mereka nggak dapat duit di hutan. Kalaupun ada orang-orang di hutan sana saudara yang mau mengucapkan terima kasih, habis ceramah, habis maulid, pulang cuma bawa telur di biji saudara, dikasih telur ayam, terima kasih Ustaz, udah mau datang ke kampung kita. Kalau semua dai jual beli dakwah, semua dai minta puluhan sampai ratusan juta, lalu bagaimana dengan umat Islam yang di pedalaman, umat Islam yang tinggal di gorong-gorong, umat Islam yang miskin, yang membutuhkan sentuhan dakwah saudara? Stop jual beli dakwah saudara. Kalau mereka mau dagang saja yang fair. Mereka dakwah, nggak usah diperdagangkan dakwahnya saudara. Silakan mereka bikin pabrik, bikin konveksi, silakan. Mereka bikin biji, jual bijinya. Mereka bikin baju koko, jual baju kokonya. Mereka jual kain, saudara bikin kain, jual kainnya. Oh, mereka punya pabrik saudara untuk air mineral, jual air mineralnya saudara. Oh, mereka punya pabrik apalagi kue, lapis dan lain sebagainya, jual kepada jamaahnya saudara. Silahkan, nggak ada larangan saudara. At-tijarah barakah, dagang itu memang berkah, tapi jangan dakwah yang diperdagangkan.
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tapi kalau masyarakat kasih dia hadiah, terima. Nabi dulu terima hadiah, saudara. Nabi enggak menolak hadiah, saudara. Tapi Nabi enggak minta-minta. Karena itu, saya ingatkan sekali lagi, kenapa dakwah itu, saudara, belakangan ini banyak orang bertanya, Habib, ini dakwah banyak, majelis banyak, ustaz banyak, tapi kenapa kok masyarakat tidak berubah? Kok masyarakat justru sekarang ini makin banyak yang maksiat, makin banyak masuk ke dunia, makin jauh dari ulama, saudara? Salah satu sebabnya adalah itu tadi, karena dakwah telah bergeser, yang mestinya jadi tuntunan jadi tontonan. Dakwah yang bisa merubah masyarakat, saudara, itu dakwah yang menjadi tuntunan. Dakwah yang bisa merubah masyarakat, saudara, itu dakwah yang tetap menjadi kewajiban. Kenapa dakwah yang menjadi tuntunan bisa merubah masyarakat? Karena da'inya memberikan contoh, memberikan suri tauladan, sehingga umat saudara melihat hal tersebut, tersentuh, saudara, kemudian mereka terharu dan mereka bisa mengikuti sang penuntun tadi, saudara. Insya umat ini bukan orang bodoh, saudara. Kalau da'inya tidak menjadi tuntunan, habis dia kasih nasihat orang untuk sholat, dia sendiri nggak sholat. Kalau umat tahu apa jadinya, saudara? Umat akan mengatakan, ustadznya aja nggak sholat, ustadznya aja judi, ustadznya aja nenggak minuman keras, ustadznya aja godain perempuan. Jangan nasihati saya dulu, anak muda, nasihati dulu dong ustadznya. Ini yang membuat anak-anak muda sulit berubah. Karena dia tidak mendapatkan pantan, dia tidak mendapatkan tuntunan, yang dia dapatkan justru sebaliknya, saudara. Pantas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, saudara, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah min ad-dajjal al-munafiqul alim. Apa kata Sayyidina Umar? Sesungguhnya orang yang aku paling takut, yang paling aku khawatir akan merusak umat Islam ini, aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Aku lebih khawatir kepada dia daripada kepada Dajjal. Dia lebih berbahaya daripada Dajjal. Siapa itu? Kata Sayyidina Umar, al-munafiqul alim, orang munafik yang alim, saudara. Sayyidina Umar ditanya oleh seorang tabi'in, ya Amirul Mukminin, kaifa yakunul munafiqu alim? Bagaimana itu orang munafik alim? Apa jawab Sayyidina Umar? Alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Munafik alim itu adalah alimul lisan, lisannya alim, lisannya pintar, ngomong agamanya jago, baca Qur'annya fasih, baca hadisnya lancar, saudara, bicara agamanya hebat. Tapi jahilul qalbi wal amal, hatinya jahiliyah, amalnya jahiliyah, kebutuhan mengikuti dirinya, saudara. Ini yang tadi saya katakan, saudara. Jadi kalau ada dai-dai yang bicara tentang kebaikan, pinter baca Qur'annya, jago baca hadisnya, tapi dia nggak mengamalkan, hidup mata umat dia berbuat maksiat, saudara. Ini yang Sayyidina Umar katakan, ini lebih menakutkan daripada Dajjal, ini lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal. Dajjal menyesatkan umat nggak pakai ayat Quran, saudara. Dajjal menyesatkan umat nggak pakai hadis Nabi, saudara. Dajjal menyesatkan umat, saudara, itu dengan kekuatan sihirnya, saudara. Tapi kalau mereka menyesatkan umat dengan ayat Al-Quran, orang-orang munafik alim ini, saudara, menyesatkan umat dengan hadis-hadis Nabi. Mereka manipulasi hujah, mereka korupsi dalil, mereka, saudara, apa yang mereka bicarakan, saudara, tidak mereka amalkan, sehingga menimbulkan suudzon di tengah-tengah umat, saudara. Akhirnya umat menganggap semua ulama seperti itu, saudara. Na'udzubillah min. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, saudara, ulama yang baik masih banyak, ulama yang lurus masih lebih banyak, dai-dai yang mukhlis masih lebih banyak, saudara.
Anda boleh silakan datang sekali-sekali ke Kalimantan pedalaman, ke Irian pedalaman, ke Sulawesi pedalaman, saudara. Ustaz-ustaz muda kita masuk tinggal di tengah hutan untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan Islam, saudara. Dan mereka nggak dapat gaji, mereka nanam sendiri makanan mereka, saudara. Subhanallah, ilmunya, saudara, nggak kalah sama yang tampil di televisi, saudara. Berapa banyak di antara mereka yang sarjana-sarjana agama, yang lulusan pondok-pondok pesantren, masuk ke kampung-kampung untuk mengajarkan umat tentang Islamnya, saudara. Alhamdulillah. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi sekali lagi saya ulangi, dakwah yang bisa merubah masyarakat dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, adalah dakwah yang menjadi tuntut, dakwah yang tetap sebagai kewajiban, dakwah yang betul-betul sebagai medan juang yang membutuhkan pengorbanan. Nah, kalau para da'inya jadi tuntunan, kalau para da'inya mewajibkan dirinya untuk selalu berdakwah di mana saja, kapan saja, karena dakwah adalah kewajiban. Dan kalau da'inya mau berkorban, saudara, di medan juang dakwahnya, saudara, insya Allah dakwah itu akan merubah masyarakat. Belajar dari Wali Songo, jauh sebelum Wali Songo, saudara, belajar dari orang-orang tua mereka yang datang ke Indonesia. Kalau Wali Songonya sudah bisa bahasa Indonesia, karena ibu-ibu mereka adalah orang-orang Jawa Indonesia. Tapi coba lihat ayah-ayah mereka siapa? Ayah-ayah mereka datang dari negeri jauh, dari negeri Hadramut, dari negeri Yaman, merantau ke Persia, merantau ke Gujarat di India, sampai ke Indonesia, saudara. Anda tahu, mereka datang tidak paham bahasa Indonesia. Mereka datang dengan bahasa yang asing bagi mereka, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka datang dengan akhlak, mereka dagang dengan akhlak, mereka bawa kejujuran. Mereka tidak paham bahasa Indonesia, tapi mereka bicara dengan bahasa akhlak. Mereka bicara dengan bahasa perilaku. Mereka bicara berinteraksi dengan masyarakat dengan bahasa perbuatan. Mereka tidak khianat, mereka tidak berbohong, saudara. Mereka tidak menipu, sehingga masyarakat tertarik. Ini makhluk dari mana? Akhlaknya bisa begini bagus, datang ke negeri kita, dikawinkan sama anak-anak pribumi, saudara. Dapat anak keturunan mereka, itu diantaranya para Wali Songo, saudara. Ya, saudara, mereka berdakwah ketika itu di Indonesia ini 100% masyarakat tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang mengenal Nabi, tidak ada yang mengenal Islam, saudara. Tapi mereka bekerja keras, para ulama kita, para dai kita, keluar masuk kampung, naik turun gunung, saudara. Hasilnya 90% bangsa Indonesia yang semula beragama Buddha, beragama Hindu, saudara, yang semula, saudara, animisme, dinamisme, rame-rame, 90% masuk Islam. 90% masuk Islam, saudara. Bagaimana bisa ini? Belanda jajah kita 350 tahun. Jangan bedil, jangan senjata, saudara. Berusaha untuk mengkristenkan Indonesia, gagal, tidak berhasil. 350 tahun, senjata punya, duit punya, tentara punya, dia pengen kristenin bangsa Indonesia, nggak berhasil, saudara. Para ulama yang datang dari negeri yang jauh, saudara, nggak bawa senjata, mereka bawa bahasa akhlak, mereka bawa bahasa perilaku, mereka bawa bahasa kejujuran, mereka bawa bahasa adil dan amanat, mereka bawa bahasa-bahasa yang menarik kakek moyang kita bangsa Indonesia. Rame-rame masuk Islam, saudara, 90%. Nah sekarang tinggal yang 10%. Ini kan tugas kita semua yang 10%, saudara. Kalau Wali Songo, saudara, dan para ulama-ulama lainnya ketika itu mampu mengislamkan Indonesia 90%, mestinya kita, keturunan mereka, penerus mereka, pengikut mereka, tinggal melanjutkan saja. Bagaimana yang sisa 10%?
bisa kita Islamkan semua, saudara. Betul? Tapi faktanya boro-boro Islamin yang 10%, yang 90% aja nggak bisa kita jaga. Dari sensus ke sensus turun, dari 90% turun jadi 88%, turun lagi jadi 86%, turun lagi sekarang jadi 84%, saudara. Ittaqullah. Kenapa ini terjadi, saudara? Boro-boro kita mau Islamkan yang sisa 10%, menjaga yang 90% saja kita tidak mampu. Kenapa? Karena terjadi pergeseran makna dakwah, saudara. Nah, maka itu yuk rame-rame kita balikin lagi dakwah itu ke makna semula. Itulah sebabnya Front Pembela Islam mendirikan lembaga dakwah FPI. Dai-dai kami akan kami kirim, dan sudah kami kirim. Kami kirim ke pedalaman Dayak di Kalimantan, saudara. Kami minta mereka berdakwah di pedalaman. Kami kirim ke Sulawesi, saudara. Ada suku-suku yang masih tinggal di atas pohon, saudara. Mereka bikin rumah di atas pohon, saudara. Kita suruh datang ke sana, duduk tinggal bersama mereka di atas pohon. Ajarkan mereka Islam, saudara. Kita mesti kembalikan lagi hasil apa yang pernah diperoleh oleh para wali songo dan ulama-ulama kita sebelumnya. Insya. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap jaga dakwah tidak? Siap jaga dakwah tidak? Siap jaga dakwah untuk tetap menjadi tuntunan? Siap jaga dakwah sebagai kewajiban? Siap jaga dakwah sebagai medan juang penuh pengorbanan? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi sekali lagi, saudara, itulah dakwah. Yuk kita berdakwah. Kalau dakwah mesti santun, mesti lembut, mesti ramah, mesti arif, mesti bijak. Tapi jangan lupa, saudara, dakwah itu harus dengan ilmu yang diamalkan. Kalau nggak ada ilmu, hati-hati. Berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, silakan. Tapi jangan sampai kalau Anda nggak punya ilmu nanti Anda dakwah. Begitu ditanya, seenaknya Anda berfatwa. Itu yang terjadi di TV, saudara. Ngaji kurang, ilmu kurang. Saudara, sok buka hanya jawab langsung lewat telepon, saudara. Siapa mereka? Ulama bukan, kiai bukan, pimpinan pondok pesantren bukan, mimpin MUI juga enggak, saudara. Tanya jawab lewat telepon dia layanin. Nanti begitu ditanya dia malu nggak bisa jawab. Ini jutaan orang se-Indonesia, dia jawab seenaknya, saudara. Dan ini sering terjadi, saudara. Saya lihat, saudara, nggak yang perempuan, nggak yang laki, nggak yang muda, nggak yang tua, saudara. Coba lihat tanya jawab seputar puasa Ramadan, saudara. Jawabnya ngawur, saudara. Ada yang ditanya, saudara, soal perempuan haid. Ustaz, bagaimana perempuan yang haid? Apakah dia sebaiknya puasa atau tidak puasa? Ini namanya orang awam. Dijawab apa? Sebaiknya orang haid itu tidak usah puasa. Sebaiknya. Ini jawaban goblok. Perempuan yang haid bukan sebaiknya puasa, haram puasa. Kalau sebaiknya tidak puasa, berarti kalau dia puasa pasti baik. Ini bahasa fikih, saudara. Nggak boleh sembarangan. Kalau nggak ngerti agama, jangan jawab, saudara. Makanya Anda tahu, saudara, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini sultanul ulama, imamul ulama, saudara. Banyak rombongan pada datang nanya 40 masalah kepada Malik. Anda tahu, saudara, yang dijawab cuma 3. Yang 37 beliau jawab la adri, la adri, la adri. Ini ulama besar, ulama besar, sultanul ulama, sultanul muhaddisin, saudara, sultan ulama ahli Madinah. 40 ditanya, 3 dijawab, 37 beliau jawab la adri. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, saudara, anhu pernah mengatakan, saudara, fitnahnya ulama adalah ketika dia malu mengatakan la adri.
Kalau dia malu ngomong nggak tahu, nah dia dapat ujian berat. Nggak boleh saudara, kalau nggak tahu jawab nggak tahu, walaupun di televisi saudara. Nah kalau takut, malu jawab nggak tahu, jangan buka hanya jawab dengan umat saudara. Udah cukup, kasih nasihat aja, bicara yang lurus-lurus saja saudara, yang normatif saja. Ini sekarang yang terakhir begitu nih saudara. Ulama bukan, kiai bukan, pimpinan pondok pesantren bukan, ketua MUI bukan, bahasa Arabnya belepotan, ngerti juga enggak. Kok enak betul ngomong soal kepemimpinan, jangan dikaitkan dengan agama. Dalam syariat Islam saudara, umat Islam wajib untuk mengangkat orang yang beriman, haram mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir saudara. Baca Al-Quran, tegas Allah menyatakan dalam Al-Quran kepada orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, jangan mengabaikan orang yang beriman. Baca ayat Quran, Allah yang menyatakan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum. Allah yang berfirman, orang tersebut termasuk golongan mereka. Allah baca Quran. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah lama mengeluarkan fatwa saudara, haram memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Jangan nyentuh-nyentuh yang dia nggak tahu saudara. Baru masuk TV, baru terkenal di sana sini, kok seenaknya memberikan fatwa. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya supaya di Jakarta itu si Ahok besok dipilih lagi jadi gubernur? Atau maksudnya supaya Haritanu itu yang bikin partai baru saudara, yang mau jadi presiden, supaya besok boleh jadi presiden, begitu? Haram. Kami warga Jakarta saudara, para habaib, para ulama sampai hari ini tidak pernah mengakui Ahok sebagai gubernur kami. Haram. Jadi jangan sembarangan saudara. Haritanu mau jadi presiden saudara, ini orang kafir, haram untuk menjadi presiden di Republik Indonesia, saudara. Orang mengatakan Habib Rizik, tapi kan konstitusi membolehkan, saudara. Ayat suci di atas konstitusi. Kalau konstitusi membolehkan, rubah konstitusinya, amandemen konstitusinya, saudara. Konstitusi wajib diamandemen. Sedangkan Al-Quran nggak boleh diamandemen, saudara. Jangan dibalik. Konstitusi dipertahankan, ayat Al-Quran mau diamandemen, saudara. Nggak bisa. Ayat Al-Quran itu firman Allah, mutlak benar, pasti benar, mustahil salah, saudara. Konstitusi buatan manusia. Kalau sejalan dengan ayat Allah dan sunnah Nabi, kita hormat, kita tunduk, kita ikut, kita patuh, saudara. Tapi kalau ada peraturan perundang-undangan dari negara yang bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan hukum Nabi, wajib diubah, wajib direvisi, wajib untuk diamandemen, bukan dipatuhi, saudara. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Ada kiai keblinger. Apa dia bilang, saudara? Profesor, doktor, kiai haji, mimpin ormas Islam, saudara. Apa dia bilang? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, rajin dan cerdas, daripada pemimpin muslim yang korup, yang bodoh dan pemalas. Saudara, ini kalimat berbahaya, saudara. Gara-gara yang ngomong kiai, saudara, akhirnya umat anak muda pikir bener, saudara. Nastaghfirullahaladzim. Ittaqullah, takutlah kau kepada Allah.
Ini kalimat asalnya bukan dari kiai, bukan dari orang Islam. Ini kalimat yang buat dari orang kafir, propaganda politik supaya umat Islam rame-rame memilih pemimpin, gak usah cerita agama, saudara. Begitu malam ini, saudara, sebelum saya akhiri, saya tanya kalimat ini, jawab jangan. Saya tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Ada 3 jawaban untuk itu, saudara. Yang pertama, saudara, kalimat tersebut, saudara, merupakan pendangkalan akidah, penyesatan umat dan pembodohan rakyat. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Sebab, saudara, dengan pernyataan yang sedemikian rupa, dia ingin menipu umat Islam supaya umat Islam tidak peduli lagi dengan urusan agama di dalam memilih pemimpin. Artinya dia ingin mempengaruhi umat Islam untuk menabrak undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kalau gitu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Kita buktikan, saudara. Kalau hari ini orang mengatakan lebih baik presiden kafir asal jujur, asal baik, daripada presiden muslim yang korup. Kalau hari ini ada mengatakan lebih baik gubernur kafir asal jujur daripada presiden muslim yang korup, daripada gubernur muslim yang korup. Kalau hari ini ada mengatakan lebih baik menteri kafir asal jujur daripada menteri muslim tapi korup. Kalau ini dibiarkan, besok ibu-ibu kita, perempuan kita akan mengatakan, kalau begitu lebih baik punya suami kafir asal baik, jujur, daripada suami muslim gak jujur. Nanti lebih gawat lagi, anak-anak muda akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang Islam tapi miskin. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Kalau orang boleh mengatakan lebih baik punya pemimpin kafir asal baik daripada pemimpin muslim tapi jahat, boleh dong ibu-ibu mengatakan lebih baik punya suami kafir tapi baik daripada punya suami muslim tapi gak baik. Saya mau tanya, apa boleh perempuan kita kawin sama orang kafir? Ya. Saya mau tanya, apa boleh perempuan kita kawin sama orang kafir? Ya. Walaupun orang kafir itu baik, boleh tidak? Ya. Boleh tidak? Boleh, saudara. Ini bukan soal baik tidak baik, ini soal akidah. Nah sekarang kalau ada anak-anak muda kita mengatakan, saudara, oh kalau begitu perbandingannya, kalau gitu mendingan jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang Islam miskin. Saya mau tanya yang ada di sini, saudara, Anda mau kaya tapi kafir? Mau kaya tapi kafir? Mau kaya tapi kafir? Saudara, ini soal iman. Jangan menggerogoti imannya umat Islam, akidahnya umat Islam. Saudara, maka itu saya katakan, ungkapan seperti tadi berbahaya, bisa berimplikasi. Kalau sekarang orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal baik daripada pemimpin muslim tapi tidak baik, besok perempuan kita akan mengatakan lebih baik punya suami kafir tapi baik daripada suami muslim tapi tidak baik. Besok anak-anak muda kita akan mengatakan lebih baik jadi orang kafir asal kita baik daripada kita jadi orang Islam kita nggak baik. Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, itu kalimat itu bersumber dari pihak yang sangat benci kepada Islam. Yang buat itu kalimat dia benci kepada Islam, dia benci kepada kaum muslimin, hikit, pukul, hasad, iri, dengki, jahat, saudara. Kenapa? Kita buktikan. Dia katakan lebih baik presiden atau gubernur atau pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim tapi korup.
bodoh dan pemalas. Perhatikan baik-baik kalimatnya saudara. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh dan pemalas. Perhatikan sekali lagi baik-baik saudara. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Kenapa kalimat ini saya katakan ini tidak bersumber kecuali dari sumber yang benci Islam, yang dengki dengan Islam, yang jahat terhadap Islam. Kenapa? Sebab untuk si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus, untuk si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir sifatnya bagus-bagus, jujur, cerdas, adil, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Giliran buat si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, kurang ajar. Si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek saudara, bodoh, pemalas, korup. Seolah-olah semua pemimpin muslim busuk, sementara pemimpin kafir bagus, kurang ajar. Saya mau tanya jujur saudara, pemimpin muslim yang baik ada tidak? Di Indonesia pejabat muslim yang bagus ada tidak? Yang rajin ada tidak? Yang amanat ada tidak? Takbir. Dan saya mau tanya pemimpin kafir saudara, saya mau tanya yang jahat banyak tidak? Yang korup banyak tidak? Yang bajingan banyak tidak? Enaknya yang muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, yang kafir dikasih sifat yang bagus-bagus. Kurang ajar saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Lihat itu di Indonesia saudara. Ini di sini ada bapak kita dari kepolisian, kepala bagian untuk menjaga daripada barang-barang bukti di Polda saudara. Tanyakan kepada polisi-polisi kita. Saya kenal pejabat-pejabat kepolisian saudara. Saya dapat banyak informasi dari mereka saudara. Mari kita buka-bukaan saudara. Siapa itu bandar-bandar ulung narkoba? Yang jadi bandar-bandar narkoba, Cina-Cina kafir, yang punya diskotik-diskotik, yang menyediakan tarian-tarian telanjang, Cina-Cina kafir, saudara. Yang nyogok pejabat-pejabat kita, kasus BLBI dan lain sebagainya, itu didalangi oleh Cina-Cina kafir. Bajingan mereka, kenapa tidak disebut? Kurang ajar saudara. Di Tangsel aja nggak ketahuan kabarnya melarikan uang negara sampai triliunan saudara. Jangan ngejelekin umat Islam saudara. Lihat siapa yang itu punya diskotik di kota-kota besar, khususnya di Jakarta saudara. Siapa punya panti pijat saudara? Semua mayoritas adalah Cina kafir yang ingin merusak kita semua saudara. Kurang ajar saudara. Anda tahu pejabat-pejabat kita banyak yang korup gara-gara dididik oleh mereka saudara. Mereka kalau mau dapat proyek saudara, datang ke pejabat, dikasih mobil pejabat, dibayar, dikasih perempuan, bahkan Cina-Cina kafir kadang-kadang tidak segan istri putrinya disetor ke oknum pejabat supaya proyeknya gol saudara. Bajingan, busuk. Jangan bilang pejabat muslim yang busuk saudara. Saya tanya, pejabat muslim di Indonesia yang baik ada tidak? Ada tidak? Ada yang bilang, tapi Habib ini banyak gubernur-gubernur pada korupsi ditangkepin. Saudara, kita tidak bela korupsi. Pejabat muslimnya korupsi, tangkap, loskan ke penjara. Tapi, saudara, penegak hukum harus adil. Jangan ada bupati muslim, saudara korupsi 10-20 miliar langsung tangkap, langsung dimasukin penjara, saudara. Pejabat-pejabat kafir, saudara, korupsi sampai triliunan, sampai sekarang nggak ditangkap, saudara. Itu saudara dana BLBI, korupsi terbesar di Indonesia, saudara, itu 630 triliun. Mana itu konglomerat Cina kafirnya yang terlibat? Kenapa mereka tidak ditangkap? Kurang ajar.
saudara? Saudara, sudah diumumkan oleh BPK 2 bulan yang lalu. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan bahwa Ahok yang pimpin Jakarta saat ini, saudara, menyelewengkan uang negara yang menyebabkan kerugian negara 1,4 triliun. Kami sudah lapor ke Polda Metro Jaya, kami sudah lapor ke Mabes Polri, kami sudah lapor ke KPK, saudara, lengkap dengan laporannya, saudara, lengkap dengan bukti-buktinya, saudara, lengkap dengan yaitu cek-cek yang ditandatangani, saudara. Kenapa sampai sekarang tidak ditangkap? Apa karena dilindungi presiden? Apa karena dia orang kafir, dibela oleh konglomerat kafir? Apa hukum hanya untuk pejabat muslim saja? Ya Allah. Kalau pejabat muslim korupsi, besok ditangkap sih. Besok ditangkap. Gubernur Jawa Barat korupsi, besok ditangkap. Bupati Bogor korupsi, langsung ditangkap, saudara. Giliran orang Cina kafir korupsi didiamin, kurang aja. Kira-kira jelas tidak? Saya di sini, saudara, saya bukan ingin memojokkan Cina kafir. Saya ingin bela umat Islam. Saya nggak reda pejabat muslim dibodoh-bodohin. Pejabat muslim disebut-sebut bodoh, pemalas, korup, kurang ajar. Pejabat muslim yang jujur banyak, pejabat muslim yang baik banyak, pejabat muslim yang amanat banyak, pejabat muslim yang pintar, cerdas, rajin banyak. Betul? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tidak ridho pada saudara-saudara saya, para pejabat muslim, walaupun saya sering mengkritik mereka, saudara. Walaupun suara saya cukup keras terhadap pejabat-pejabat muslim, saudara. Tapi kalau Islam direndahkan maka kafir sedemikian rupa, demi Allah, kami akan bela kehormatan mereka untuk tidak direndahkan oleh kaum kafir yang manapun juga. Takbir. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Kalau bikin perbandingan yang seimbang, istilahnya kalau bikin perbandingan itu bikin komparasi. Ada istilah apple to apple, saudara. Jangan bikin perbandingan tidak seimbang. Yuk kita lihat, makanya tadi saya katakan, itu ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal baik daripada pemimpin muslim tapi tidak baik. Itu pembodohan rakyat, saudara. Kenapa jadi pembodohan? Karena perbandingannya tidak seimbang. Yuk kita lihat. Saudara, di Garut ada dodol. Manis dodolnya. Di Jakarta juga ada dodol. Manis dodolnya, saudara. Saya cobain dodol Jakarta sama dodol Garut, sama-sama manis. Setelah itu saya ambil kesimpulan. Apa saya bilang? Dodol Garut lebih gurih daripada dodol Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa? Seimbang dodol dengan dodol. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Baik, saudara. Di Bandung ada kuit surabi, betul? Di Jakarta juga ada. Di Jakarta disebut serabi, sudah. Sama kue-kue surabi, sama modelnya, sudah. Saya makan surabi Bandung, saya makan surabi Jakarta, saudara. Setelah itu, saudara, saya ambil kesimpulan. Saya katakan surabi Bandung lebih sedap daripada surabi Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang surabi dengan surabi. Kira-kira jelas tidak? Saya kasih satu contoh lagi, satu lagi. Maaf. Ada tai kucing, ada tai kotok. Sudah, ada tai kucing, ada tai ayam. Sudah, kita endus tai kucing. Oh begitu baunya. Kita endus tai kotok. Oh itu baunya. Terus kita ambil kesimpulan. Apa kita katakan, saudara? Bahwa tai kucing lebih bau daripada tai kotok. Betul? Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang tai dengan tai. Terus Toto ada anak muda bikin perbandingan begini, dia bilang, saudara, dodol Garut lebih manis daripada tai kotok. Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Surabi Bandung lebih sedap daripada tai kucing.
Saya tanya, ngawur tidak? Edan tidak? Gila. Masa dodol dibandingin matahari? Masa kue surabi dibandingin matahari? Ngawur dong saudara. Dodol sama dodol, surabi sama surabi, tahi sama tahi. Betul? Betul? Begitu juga kalau mau bandingin pejabat. Bandingin dong jujur sama jujur, adil sama adil. Saya mau tanya sekarang semua yang ada di sini saudara. Ada pejabat kafir, jujur. Ada pejabat muslim, jujur. Saya mau tanya, mana yang lebih bagus? Jawab semua, mana yang lebih bagus? Pejabat muslim yang jujur jauh lebih baik daripada pejabat kafir yang jujur. Betul? Bikin perbandingan jujur menjujur dong. Jangan kafirnya jujur, muslimnya korup. Itu sama juga bandingin dodol mete kucing. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya lagi sekarang saudara. Ada pejabat muslim korup, ada pejabat kafir korup. Jelekan mana? Jelekan mana? Jawab yang kompak, jelekan mana? Pejabat muslim korup jelek saudara, tapi pejabat kafir korup jauh lebih jelek. Udah kafir korup lagi. Kira-kira jelas tidak? Kalau ngebandingin begitu, dodol sama dodol, surabi sama surabi, tahi sama tahi, jujur sama jujur, korup sama korup. Lagi pula orang Islam gak bisa dibandingin sama orang kafir saudara. Siapa sih itu orang kafir saudara? Baca dong Al-Quran. Allah yang menyatakannya, orang kafir itu alladzina kafar min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah firman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik maupun ahlul kitab binari jahannama, mereka itu nanti akan masuk neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi saudara, Allah yang sebut orang musyrik itu kafir, Nasrani itu kafir, Yahudi itu kafir, ahlul kitab itu kafir, dan mereka Allah yang tetapin masuk neraka, Allah juga yang tetapin selamanya. Setelah itu apa Allah bilang? Mereka itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Allah yang mengatakan saudara. Makanya kan lucu, kok ada kiai bilang pemimpin kafir bagus, unyil. Allah bilang orang kafir syarrul bariyah saudara. Allah yang nyatakan orang kafir itu syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan sembarangan bikin perumpamaan. Perumpamaan tadi saudara itu tertolak, baik secara agama, secara akal, secara logika, secara syariat saudara, secara adat, secara tradisi saudara, secara sudut ilmiah manapun perumpamaan tersebut tertolak. Nah, karena itu saudara, mesti kita ganti. Lebih baik punya presiden muslim yang jujur, cerdas, dan hadir daripada punya presiden kafir yang bodoh, malas, korup. Sudah. Artinya apa? Kalau mereka bisa bikin perbandingan seperti tadi, jangan ngejatuhin orang Islam, saya juga bisa bikin perbandingan dengan ngejatuhin orang kafir sudah. Andai kata pun kita samakan saudara, tetap lebih baik pemimpin muslim yang jujur daripada pemimpin kafir yang jujur sudah. Tetap muslim gak bisa dikalahkan. Al-Islamu ya'lu wala. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Karena itu saya punya pesan kepada para dai, tolong jangan sembarangan lagi kalau bicara. Apalagi yang suka masuk radio, punya suka masuk TV sudah. Jangan. Kalau saya TV nggak berani undang sudah.
Kalau TV ngundang ceramahnya kayak barusan bubar itu TV, saudara. Nah, nggak apa-apa. Saya lebih suka dekat dengan masyarakat, masuk keluar, masuk kampung, turun naik gunung, saudara. Itu medan dakwah kita. Tapi saya ingatkan, khususnya kepada dai-dai muda yang ada di televisi, ngaji. Hati-hati. Karena ketika kau tampil di TV, orang banyak kenal kau. Kau akan ditanya orang. Nanti datang ke sana, datang kemari, orang tanya, ngaji, belajar. Kau harus punya kiai untuk berguru. Kau harus punya ulama untuk berguru. Kau harus punya kiai untuk sebagai pegangan. Jadi kalau ada pertanyaan kau nggak bisa jawab, tanya kiaimu, tanya ulamamu, tanya orang yang ngerti, sehingga kau selamat jalanmu. Betul? Jangan belajarnya sama Syekh Google. Jangan belajar sama Syekh YouTube, saudara. Begitu ditanya orang nggak bisa jawab, buka Google pada hati. Gimana jawabannya? Saudara, hati-hati. Saudara, Google itu hanya menyajikan informasi, nggak bisa mendidik dan membinamu, saudara. Google itu cuma kasih informasi, saudara. Ketik satu masalah, Google akan berikan 1000 jawaban dari 1000 madhab, saudara. Dari mulai madhab yang lurus sampai madhab yang sesat, saudara. Semua ada dalam Google, saudara. Hati-hati. Makanya para dai jangan mentang-mentang sudah pegang iPad, sudah megang tablet, udah jago megang komputer, dikit-dikit nanya ke Google, dikit-dikit nanya sama YouTube. Jangan. Kau mesti punya kiai, kau mesti punya ustaz, kau mesti punya habib, kau mesti punya guru. Tempat kau bertanya. Kalau kau ditanya orang tidak bisa jawab. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, saudara. Kalau begitu dalam Islam dakwah itu penting tidak? Dakwah itu penting tidak? Dakwah harus dengan ilmu yang harus diamal. Kalau tidak ada ilmu, saudara, hati-hati. Jangan sembarangan berdakwah ke orang, nanti akhirnya bisa merusak orang lain. Na'udzubillah min. Nah, karena itu kepada pengurus lembaga dakwah FPI Jawa Barat, malam hari ini saya sudah paparkan dengan panjang lebar apa dan bagaimana itu dakwah. Maka tolong diikuti kesimpulannya. Ingat kepada pengurus LDF, 1, jadikan dakwah sebagai tuntunan, jangan sebagai tontonan. 2, jadikan dakwah sebagai kewajiban, jangan sebagai profesi. 3, jadikan dakwah sebagai medan juang yang penuh pengorbanan, jangan dijadikan sebagai yaitu objek jual beli untuk bisnis perdagangan. Tapi bukan berarti para anggota LDF tidak boleh dagang. Tidak, kita suruh mereka dagang. Dagang. Kalau perlu rebut itu saudara pasar tengah-tengah umat. Kenapa orang-orang kafir bisa kuasai ekonomi kita? Kok kita nggak bisa kuasai ekonomi kita, saudara? Nah, karena itu para ustadznya yang bisa dagang. Nggak apa-apa dagang. Yang nggak boleh mendagangkan dakwah. Jangan dakwah dijadikan objek dagangan, saudara. Karena dakwah bukan barang dagangan. Tapi kalau mau dagang kaset, mau dagang baju, mau dagang warung, sarung, mau dagang yang lain, silakan, saudara. Bagus. Nabi dulu dagang, ketijarah, barakah. Dalam perdagangan ada keberkahan. Alhamdulillah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada segenap pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada segenap pengurus Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, Pusdai, baik para ustadz maupun para imamnya. Terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok-pondok pesantren, dan tidak lupa terima kasih kepada bapak-bapak yaitu umara kita. Di sini hadir Bapak Kesbang kita, kemudian hadir juga itu utusan dari Poldanya, dari Polresnya. Mudah-mudahan kehadiran para ulama dan aparatur pemerintah di tempat ini akan lebih menyatukan kita semua, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan mendorong kita untuk terus berjuang bersama li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saya sampaikan kepada Bapak Kesbang kita, sampaikan salam kami kepada Bapak Gubernur, yang beliau tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat saya, kawan lama saya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan. Dan sampaikan juga kepada Bapak Kapoldanya, yaitu Bapak Mugiarto. Sampaikan kepada kawan-kawan kita pada umaro, kita doakan agar mereka semua menjadi umaro yang adil, yang jujur, yang baik, saudara, supaya jangan kalah dengan pejabat-pejabat yang bukan muslim. Betul?
kita doakan supaya pejabat-pejabat kita ini jujur. Saya minta kepada anak-anak muda, kalau besok Anda menjadi pejabat di negeri ini, di pejabat yang jujur, pejabat yang adil, pejabat yang rajin, pejabat yang cerdas. Sudah, jangan sampai kita dilecehkan oleh orang kafir. Betul? Siap jujur, siap adil, siap cerdas, siap pintar, siap rajin, siap berprestasi. Takbir. Sallu alaihi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada bergerak dulu sebelum ditutup oleh panitia dan dibaca doa oleh para guru-guru kita. Dari saya sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah besok malam Ba'da Isya akan ada tabligh akbar Imam Muharram di Masjid Kauman, yaitu Masjid Kauman Cianjur, di kota Cianjur. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kalau panjang umur saudara, insya Allah malam 30, malam tanggal 30 Desember, malam 31 ada acara di Masjid Ta'awud, tabligh akbar puncak berzikir. Nah, biasanya Pak Gubernur rutin hadir di sana. Itu pada malam 31 Desember, tanggal 30 malam 31. Dan insya Allah tanggal 31 Desember malam tanggal 1 Januari malam tahun baru, saya akan hadir di pondok pesantren Basyariah di Cigondewa Hilir. Insya Allah malam tahun baru tahun ini, saudara, saya akan kumpul dengan warga Bandung di pondok pesantren Basyariah di Cigondewa Hilir. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Takbir! Dan yang terakhir, insya Allah peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di markas besar Front Pembela Islam di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember malam 24, yaitu Rabu malam Kamis. Insya Allah akan dihadiri oleh para habaib, para ulama dari dalam maupun luar negeri. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa ikut hadir dan ikut meramaikan daripada peringatan Maulid tersebut. Insya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi